Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat. Channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, gut inisiatif psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah menderita asam lambung, gut inisiatif psikosomatis dalam waktu yang cukup lama. Dan Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, gut inisiatif psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, gut inisiatif psikosomatis dengan topik pola pikir yang cocok untuk pemulihan asam lambung, gut inisiatif psikosomatis. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baiklah kita lanjutkan ya. Jadi topik kita kali ini adalah pola pikir yang cocok untuk pemulihan asam lambung, gut inisiatif psikosomatis. Teman-teman semua perlu diketahui bahwa penderitaan asam lambung, gut inisiatif psikosomatis yang disebabkan oleh multifaktor ya, baik faktor secara fisik maupun secara psikis ya, dengan sensasi yang sangat beragam ya, yang sering kita sebut sebagai 1001 rasa sensasi ya, yang mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki ya, banyak rasa-rasa yang kita derita atau kita alami ya. Nah itu menjadikan perhatian kita semua ya, agar kita bisa segera pulih dari penderitaan asam lambung, gut inisiatif psikosomatis. Baik teman-teman ya, jadi untuk topik kali ini yang saya bahas ya, ini rangkaian dari video-video yang lalu ya, yaitu dari rangkaian 3P ya, yang lalu sudah saya bahas tentang pola makan, kemudian pola hidup. Nah kali ini adalah pola pikir. Nah karena apa? Karena ketika kita bisa menerapkan pola makan, kemudian pola hidup, kemudian pola pikir yang cocok ya, itu biasanya untuk pemulihan itu akan lebih cepat teman-teman ya. Artinya kita dengan menerapkan metode-metode itu, nah kita akan menjadi cepat sembuh teman-teman. Karena apa? Karena memang penderitaan asam lambung, gut inisiatif psikosomatis ini penderitaan yang kompleks ya. Jadi selain secara fisik kita juga menderita ya, contohnya sering kita dihantam oleh sensasi-sensasi fisik ya, mulai dari rambut yang kadang mudah rontok ya, kepala yang selalu keliengan, kepala berat, kepala pusing-pusing ya, bahkan seperti vertigo ya, kadang yang matanya pandangannya buram ya, bergelombang, berkunang-kunang ya, yang telinga kadang berdenging, mulut terasa asam ya, kadang kepahit-pahitan, leher seperti kadang mengganjal, bahkan seperti mencekik ya. Itu juga pernah saya alami ya, termasuk ke leher kaku sampai ke pundak ya, tensi naik ya, kemudian dada berdebar-debar, dada terasa panas, nyeri ya, bahkan seperti ada yang tertusuk ya. Nah itu pokoknya bermacam-macam sekali ya, sampai dengan kaki ya, yang ketika untuk berjalan saja gemeteran ya, kemudian berjalan masih sempoyongan. Nah belum sensasi-sensasi yang bersifat psikis ya, yang hubungannya dengan kejiwaan kita ya, yang kita masih selalu cemas ya, selalu khawatir, selalu was-was, selalu takut dengan dengan penderitaan ini ya, yang ujung-ujungnya sampai dengan takut M ya. Nah itu memang luar biasa ya. Nah oleh karena itu memang karena penderitaan kita juga kompleks ya, baik itu fisik maupun psikis, maka solusinya pun harus ditempuh secara kompleks juga teman-teman ya. Nah pada session kali ini ya, ini berhubungan dengan pola pikir, ini adalah untuk
istilahnya memberikan solusi atau jalan keluar yang berhubungan dengan masalah psikis ya. Jadi masalah kejiwaan yang menyangkut tentang pikiran kita, emosi kita dan perasaan kita, itu terutama itu ya. Karena ketika pikiran, emosi, perasaan ini sudah stabil ya, sudah normal, itu tidak akan memicu asam lambung untuk selalu naik. Nah, ketika asam lambung sudah normal, tidak selalu naik, maka juga tidak akan terjadi GERD ya. Tidak akan terjadi GERD, sensasi juga akan berkurang ya. Bahkan tidak ada sensasi yang cukup berarti ya. Nah, ketika sudah seperti itu ya sudah, kecemasan juga akan menghilang ya, atau anxiety-nya ya. Termasuk pola pikir juga akan jauh menjadi lebih mudah untuk normal kembali ya, karena pemicu yang menjadikan pikiran kita negatif ini sudah katakanlah tidak ada ya. Nah, ini yang kita cari itu seperti itu teman-teman ya. Jadi kita ke arah normal kembali ya, gitu. Nah, kembali ke topik kita, yaitu tentang pola pikir ya. Nah, apa yang dimaksud dengan pola pikir di sini ya? Jadi pola pikir ya istilahnya manajemen pikiran lah, atau pengelolaan pikiran agar dapat berpikir positif ya. Karena apa? Karena penderita asam lambung ketensiatif psikosomatis ini selalu dominan berpikirnya negatif ya. Itu ya. Jadi berpikirnya negatif. Padahal ketika pikiran kita selalu negatif ya, nah itu lambung ini akan selalu merespon. Nah, responnya yaitu dengan cara asam lambungnya menjadi naik. Itu seperti itu. Nah, maka ketika asam lambung itu masih sering naik, ya sudah, sensasi itu pasti akan banyak bermunculan. Itu seperti itu. Nah, oleh karena itu dengan melalui tip-tip yang nanti saya berikan ini, mudah-mudahan bisa menenangkan pikiran ya, mengurangi beban pikiran. Nah, sehingga nanti tidak memicu asam lambung itu menjadi selalu naik ya. Nah, pikiran negatif itu ya, yang ketika kita terkena asam lambung itu pikirannya menjadi selalu negatif ya, apalagi sudah terkena anxiety-nya. Nah, pikiran negatif itu sering dipicu oleh sensasi ya. Yang tadinya kadang ketika sensasi sudah menghilang ya, mungkin badan sedang merasa enak, pikiran juga sebenarnya akan positif ya. Tetapi begitu ada sensasi datang, nah pikiran ini mulai negatif lagi. Karena apa? Karena pikiran negatif itu sifatnya otomatis teman-teman ya. Jadi contohnya ketika kita ada sensasi waktu itu ya, di sini ya, di dada ini terasa sesak ya, nafas pendek ya, agak terengah-engah gitu, mudah lelah. Nah, ini pikiran negatif saya, ini bayangan saya itu sudah, wah ini jangan-jangan jantungnya kena. Itu seperti itu ya. Nah, padahal ketika kita berkhayalnya seperti itu ya sudah, karena kita terkena psikosomatik, seolah-olah tubuh ini akan merespon seperti itu, seolah-olah kita juga terkena jantung. Itu seperti itu. Jadi apa yang dirasa ini sebenarnya cerminan dari apa yang dipikirkan itu teman-teman ya. Nah, belum lagi soal yang lain, ketika kita kepala selalu berat, selalu pusing ya, sudah mencoba kadang minum obat juga belum begitu ada perubahan. Nah, akhirnya juga pikiran akan berkhayal negatif ya. Contohnya saya pernah berkhayal juga, wah jangan-jangan terkena tumor otak misalkan seperti ini. Nah, ketika seperti itu, ini justru kepala berat itu semakin melekat. Itu seperti itu ya. Nah, maka dari itu ya, minum dulu teman-teman yang keserak ini. Nah, maka dari itu kita harus selalu menyadari ya, menyadari bahwa pikiran kita harus kita kendalikan ya. Ketika pikiran negatif itu muncul, biasanya pikiran ini menguasai diri kita. Nah, sekarang kita balik, diri kita yang menguasai pikirannya. Itu caranya seperti itu. Nah, itu ya, jadi pikiran negatif itu dipicu oleh sensasi ya. Nah, sedangkan sensasi itu dipicu oleh 3P yang belum
benar atau belum cocok ya. Makanya untuk kali ini saya tekankan kepada rangkaian 3P ya, yaitu tentang pola pikirnya. Nah, biasanya ketika kita sudah menerapkan 3P secara konsisten ya, contohnya pola makannya sudah teratur, kita jaga sudah baik ya, kemudian pola hidupnya juga sudah baik ya, kemudian pola pikirnya juga sudah baik, ini insya Allah nanti sensasi tidak akan muncul teman-teman ya, karena sudah tidak ada pemicunya lagi ya. Jadi asam lambung juga jauh akan menjadi lebih normal. Nah itu, jadi ketika kita memahami urutan-urutan seperti itu ya, maka ya harus kita perbaiki ya, perbaiki apa-apa yang kira-kira menjadikan lebih baik. Nah ini yang harus kita tangani. Karena apa? Karena penderitaan asam lambung getensiatif psikosomatis ini adalah ada sebabnya yang kadang berangkai gitu loh ya. Ya contohnya itu tadi, jadi asam lambung naik itu bisa disebabkan makan atau pola makan yang tidak teratur contohnya, atau bisa juga dari pola hidup ya yang tidak teratur, atau bisa juga dari pikiran ya, dari pola pikir ya yang kurang baik ya, contohnya terlalu banyak beban pikiran ya, sementara kita belum bisa merilisnya. Nah akhirnya itu direspon oleh lambung menjadi naik. Maka ketika kita sudah paham seperti ini, ya udah, untuk 3P kita jaga ya, jadi makannya teratur, pola hidupnya teratur, pikirannya juga dengan manajemen yang baik ya, artinya kita bisa mengendalikan pikiran, bukan sebaliknya. Insya Allah itu nanti asam lambung akan baik-baik saja. Nah ketika sudah baik-baik saja ya sudah, akhirnya kita mulai sembuh teman-teman ya. Itu jadi semuanya itu ada urutannya sebab dan akibat teman-teman. Nah ini makanya apa, ketika asam lambung itu kadang kita sudah makan obat tapi juga belum ada perubahan, karena yang diobati ini adalah gejalanya, rasanya, sensasinya, bukan sebabnya. Padahal kita harus kita kikis itu dari sebabnya dulu ya. Nah ketika sebabnya itu sudah tidak ada ya, dengan sendirinya itu akan membaik. Itu rahasianya seperti itu teman-teman. Oke ya, maka dari itu untuk sekarang ya, ini saya berikan beberapa tip ya untuk mengelola pikiran, pola pikir kita. Jadi pola pikir yang cocok untuk pemulihan asam lambung ini antara lain ya, yang pertama ini perlu digarisbawahi teman-teman ya. Karena untuk mempraktekkan segala sesuatu kita harus paham konsepnya dulu ya. Kalau konsepnya saja masih lupa, nggak paham, apalagi praktek kan seperti itu ya. Itu jadi konsep ini adalah aturan untuk praktek ya itu. Nah begini, jadi pola pikir yang cocok untuk pemulihan asam lambung ini ada beberapa hal ya. Ini menurut pengalaman yang sudah saya lakukan dan ternyata hasilnya ini semakin membaik. Nah oleh karena itu saya sharingkan teman-teman, mudah-mudahan juga bermanfaat lah buat teman-teman ya. Nah yang pertama ya, selalu berusaha berpikir positif teman-teman, atau positive thinking ya. Itu kan secara otomatis ketika kita masih banyak sensasi, pikiran kita akan negatif. Nah maka lawan dari pikiran negatif ya harus kita berpikir positif itu, atau positive thinking. Nah yang jadi masalah kan caranya bagaimana Pak? Nah itu kan seperti itu. Nah caranya ya untuk bisa berpikir positif ini sebenarnya mudah teman-teman. Jadi setiap kita mau mensikapi terhadap sensasi, mungkin terhadap informasi ya, yang akhirnya kadang direspon oleh pikiran kita negatif, itu awali saja teman-teman, awali saja dengan ini rasa syukur ya, dengan rasa syukur ya. Jadi kuncinya hanya satu, untuk bisa berpikir positif hanya satu kata, syukur ya, atau alhamdulillah ya. Nah makanya contohnya seperti ini,
Ketika kita masih ada sensasi ya, sensasi entah di mana lah, mungkin perut kembung ya, tidak nyaman. Nah kemudian biasanya kan pikiran kita sudah menghayal yang bukan-bukan ya, khayalannya biasanya kambuh nih, ini nanti bakalan begini dan begitu ya. Nah itu jangan begitu ya, tapi mulai dari mindset pikiran kita ya, kita awali dengan syukur. Jadi katakan saja ya, katakan, dan kalau bisa ditepuk ke bagian yang tidak nyaman ya, contohnya di perut ya, kita tangan sambil ke perut ya, alhamdulillah ya, walaupun begini, alhamdulillah saya bersyukur walaupun perut terasa begah ya, saya baik-baik saja ya, saya tidak apa-apa, faktanya saya sehat walafiat ya, sensasi hanya numpang lewat. Nah dengan seperti itu nanti akan berhenti teman-teman ya, karena pikiran kita sudah positif, pikirannya nggak apa-apa, kembung nggak apa-apa. Dan ini faktanya itu juga sebenarnya tidak apa-apa. Dulu sebelum terkena asam lambung, ketensietif psikosomatis, sebenarnya kembung itu biasa ya. Cuma analisanya itu biasa-biasa saja. Ketika perut itu merasa kembung, ketika dulu ya kita kan cuma biasa masuk angin nih, kita kasih olesin minyak angin aja nanti kan sembuh, atau kita minum air hangat aja kan nanti sembuh. Wah ini gara-gara telat makan misalkan, atau gara-gara masuk angin habis bepergian tidak pakai jaket misalkan, ini seperti itu. Jadi analisanya ringan ya. Nah maka dari itu sekarang harus seperti itu teman-teman ya. Jadi jangan memandang itu menjadi semakin ruwet, menjadi semakin bahaya, itu jangan begitu. Nah itu karena itu pikiran negatif itu akan otomatis pasti menganalisanya negatif ketika ada negatif. Maka dari itu supaya pikiran ini menjadi positif, awali dengan syukur. Contohnya alhamdulillah saya bersyukur ya. Terus bla 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 seterusnya. Ya sensasi apa saja. Contohnya misalkan kita masih keliengan ya. Ya katakan saja ya. Alhamdulillah saya bersyukur walaupun keliengan, saya tidak apa-apa ya, saya baik-baik saja, faktanya saya sehat walafiat ya. Sensasi keliengan hanya numpang lewat. Seperti itu saja. Jadi nanti sebentar lagi juga akan membaik ya. Jadi artinya terkendali teman-teman ya. Nah ini perlunya kita sharing ini memang seperti ini ya. Jadi kita punya informasi-informasi yang harus kita terapkan, dan itu yang positif ya, akhirnya kita menjadi membaik. Karena apa? Sejatinya sebenarnya penderita asam lambung ketensietif psikosomatis secara umum itu secara fisik orang sehat ya, orang sehat. Cuma yang bermasalah psikisnya ya, karena pikirannya selalu menganalisanya negatif sih, jadi mindsetnya negatif ya udah, respon tubuh jadinya negatif. Nah, oleh karena itu ubah sekarang ya, ubah sekarang ketika kita mensikapi terutama sensasi ya maupun yang lainnya, awali dengan kata syukur atau alhamdulillah saya bersyukur dan seterusnya. Pasti nanti ketemunya akan positif, karena ketika kita sudah mengawali dengan kata alhamdulillah atau syukur, pasti nanti kita akan berharap hikmahnya itu seperti itu ya. Jadi secara mental ini, mental tidak down tapi menjadi mental kuat, stabil, itu seperti itu. Oke ya, ini penting sekali ini. Jadi yang pertama itu untuk membuat mindset positif, awali dengan alhamdulillah saya bersyukur dan seterusnya itu. Nah kemudian yang kedua, ketika ada sensasi-sensasi ya, itu jangan dirasa-rasa teman-teman ya. jadi jangan merasa-rasa sensasi terus, itu seperti itu. Nah tapi mungkin ya nggak mungkin Pak, karena kan sakitnya luar biasa, masa nggak merasa. Nah kan seperti itu ya. Nah itu namanya kita mengikuti mindset yang negatif. Nah karena kita sedang merubah mindset pikiran kita supaya positif, maka ketika kita sudah punya tipnya supaya jangan dirasa-rasa atau jangan merasa-rasa sensasi, ya udah terapkan saja. Caranya bagaimana? Caranya masa bodoh ya, masa bodoh dan cuek dengan sensasi itu. Nah contohnya misalkan ketika kita masih mungkin di dada agak tidak nyaman, mungkin agak nyeri, atau mungkin
apa ya, ada senut-senut dan lain sebagainya, ya udah kita tepuk saja ya. Maksudnya masa bodoh dengan sensasi ya. Walaupun misalkan dada tidak nyaman, saya tidak apa-apa, saya baik-baik saja, faktanya saya sehat walafiat. Nah, mengapa ngomong faktanya saya sehat walafiat? Karena kita kan pernah di check up lah ya, cek secara medis mungkin oleh dokter. Ketika waktu itu dicek kan organ tubuh kita baik-baik saja. Ya sudah, itu sebagai dasar. Jadi faktanya ya saya sehat walafiat, saya tidak apa-apa itu. Itu juga kembali lagi karena permasalahannya pikiran itu teman-teman ya. Nah, dengan seperti itu maka kita menjadi bisa melupakan rasa-rasa sensasi. Nah, begitu sensasi itu tidak kita rasakan, sensasi akan menghilang teman-teman ya. Tetapi semakin kita rasakan, semakin kita nikmati, aduh dan sebagainya dengan mengeluh ya, rasanya begini begitu. Nah, itu akan semakin bersemayam teman-teman. Nah, oleh karena itu caranya begitu, jangan merasa rasa sensasi ya. Nah, supaya sensasi itu cepat menghilang. Nah, caranya bagaimana? Kita masa bodoh dengan sensasi. Sensasi hanya numpang lewat. Faktanya saya tidak apa-apa, saya sehat walafiat, saya baik-baik saja, saya bisa. Seperti itu. Jadi katakan bermain kata-kata yang positif lah. Nanti pikiran juga akan menjadi positif. Nah, ketika pikiran positif, akhirnya respon tubuh juga positif. Akhirnya sensasi akan berhenti di situ teman-teman ya. Jangan selalu mengeluh terus itu ya. Oke ya. Nah, itu yang kedua ya. Jadi jangan merasa rasa sensasi. Kemudian yang ketiga, afirmasikan kata-kata positif ya. Jadi untuk membentuk mindset pikiran yang positif itu pertama diawali dengan bermain kata-kata teman-teman ya. Ketika pertama kita mengucapkan itu biasanya belum ada apa-apanya ya, tetapi setelah kita ulang-ulang, nah nanti pikiran itu akan terbentuk mindsetnya, yaitu mindset orang sehat ya. Nah, akhirnya kita juga menjadi sehat beneran. Itu teman-teman ya. Jadi itu namanya afirmasi kata positif ya. Tuh. Nah, itu contohnya ya kata-kata ya yang kita ingat, contohnya misalkan asam lambung tidak berbahaya ya. Asam lambung semua orang punya. Asam lambung tidak apa-apa. Saya baik-baik saja. Saya sehat walafiat. Nah, itu selalu gaungkan teman-teman ya. Itu ya. Jadi setelah seperti itu nanti kita menjadi seperti ada energi baru teman-teman ya. Energi baru yang mensugesti kita seolah-olah ya sudah menjadi orang sehat tuh, seperti itu. Termasuk ketika kita mungkin masih ketakutan ya, masih apa-apa serba takut, mau berpergian juga takut, ya katakan saja saya tidak takut, saya tidak cemas, saya tidak khawatir ya, saya bisa kemanapun juga ya, itu seperti itu. Pokoknya ada dialektika ya antara diri kita yang sedang sakit dan diri kita yang sehat itu ya. Jadi caranya motivasi diri teman-teman ya, kuatkan diri sendiri, jangan justru malah semakin semakin mengeluh. Kalau semakin mengeluh ya sudah, nanti pikiran menjadi semakin negatif ya. Wong kita sedang mau pergi saja takut karena mungkin takut pingsan atau mungkin takut kambuh ya, takut mungkin jatuh di jalan, sementara pikiran tidak memberikan motivasi. Ya sudah, akhirnya kita dalam kondisi ketakutan terus ya. Maka itu harus dilawan ya. Katakan saja, saya tidak takut, saya tidak apa-apa, saya berani kemanapun pergi. Itu seperti itu. Dan faktanya ketika kita itu coba kita praktekkan, bisa teman-teman ya, pasti bisa ya. Ya kalau toh mungkin ada sedikit kendala, ya itu wajar karena kita sadari ini sedang proses latihan. Itu seperti itu ya. Makanya kita juga harus antisipasi ketika mungkin mental kita agak kalah ya, ketika kita sudah sedang beraktivitas, oh tiba-tiba ini cemas datang dan sebagainya. Ya sudahlah, istirahat dulu, nggak apa-apa. Dulu tenangkan pikiran, lakukan pernafasan, nanti sudah tenang ya udah kita lakukan lagi. Pasti bisa. Kalau yang masih ketakutannya tinggi, bila perlu kita pakai pendamping ya. Pendamping ya bisa
mungkin anaknya, atau mungkin istri atau suami, atau bisa teman dan lain sebagainya, nggak apa-apa ya, biar kita tenang. Itu dulu saya ketika mau pergi jauh ya, itu juga harus ada pendamping ya, apalagi kalau misalkan kita bawa kendaraan sendiri. Nah itu kalau sendirian belum berani teman-teman ya, tetapi saya latih, saya selalu ada pendamping. Nah setelah itu berani, nanti lama-lama sendiri juga berani, itu seperti itu. Jadi ini memang proses ya, proses itu. Nah itu harus dilalui ya. Itu oke ya. Jadi afirmasi kata positif, lakukan saja ya. Nah kemudian yang keempat, alihkan ke pikiran positif di saat pikiran negatif itu muncul. Nah itu, nah ini juga kadang sering ya, tadinya kan kita sudah percaya diri ya, tetapi sedang aktivitas tiba-tiba pikiran nggak karuan ya, yang tadinya sudah percaya diri menjadi ragu lagi, menjadi cemas lagi. Nah ketika hal seperti itu datang, kita cepat-cepat alihkan ya, alihkan pikiran kita. Nah caranya bagaimana mengalihkan pikiran? Ya fokusnya kita ganti ya. Kalau tadi fokusnya misalkan sedang menyendiri, nah kita harus bersosialisasi dengan orang, lakukan komunikasi. Nah nanti itu akan menghilang ya. Atau mungkin tadinya sedang duduk saja, nah kita berubah ya, alihkan, kita jalanlah, melihat ruang sebelah lah, melihat apalah, itu seperti itu, sehingga nanti akan berubah. Termasuk bisa juga dirangsang dengan panca indera kita. Mungkin daripada duduk termenung ya, akhirnya pikiran negatif datang. Nah kita sambil makan makanan kecil lah, mungkin permen atau kacang atau apa dan lain sebagainya. Pokoknya usahakan ini ada sesuatu yang baru. Itu namanya mengalihkan ya, mengalihkan pikiran, termasuk mengalihkan pandangan, mengalihkan pendengaran, mengalihkan pembicaraan. Itu seperti itu caranya teman-teman ya. Dan seperti itu jadi kita tidak terpaku terhadap pikiran negatif yang tadi sedang melintas ya, itu nanti akan menghilang sendiri. Nah itu juga selalu kita sadari seperti itu teman-teman ya. Jadi obatnya pikiran ya memang harus dengan motivasi, dengan pencerahan, dengan pikiran juga ya, pikiran yang fresh tentunya ya, pikiran yang profesional, itu seperti itu ya. Oke, nah itu alihkan pikiran yang keempat. Kemudian yang kelima, lakukan kegiatan yang menyenangkan supaya pikiran ini tidak jenuh ya, tidak beku ya, apalagi mikirnya yang negatif-negatif terus. Nah itu perlu istilahnya refreshing ya. Refreshing itu lakukan kegiatan yang menyenangkan teman-teman. Yang menyenangkan ya terserah teman-teman, biasanya ya sesuai dengan hobi ya. Mungkin hobinya kuliner aja nggak apa-apa ya. Yang hobinya mungkin jalan-jalan ya jalan-jalan, hobinya mancing, berangkat mancing dan lain sebagainya. Itu nanti juga akan menjadi lebih tenang pikirannya, lebih damai, lebih nyaman, dan akhirnya menjadi lebih bahagia. Oke ya. Kemudian yang terakhir, yang keenam, ini pamungkas ya. Pamungkas untuk membuat mindset pikiran kita jauh menjadi tenang, jauh menjadi lebih damai, dan akhirnya menjadi lebih bahagia. Ini adalah sumeleh nrimo ing pandum. Apa itu? Ya itu bahasa Jawa ya, selalu bersyukur apa adanya ya, pasrah dengan tulus dan ikhlas. Nah ini juga mudah dikatakan tapi prakteknya berat teman-teman ya. Ini sering saya sampaikan dalam akhir-akhir video ya. Nah ini ya, itu ya silahkan dipraktekkan. Selalu bersyukur apa adanya, pasrah dengan tulus dan ikhlas. Oke ya teman-teman ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, ketensiatif, psikosomatis akan segera sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih atas like, subscribe, serta komennya ya. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.